Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku hanya berharap semua orang akan bergerak sesuai dengan deteksi spiritualku ketika kita menjalankan misi sehingga dapat menghindari meninggalkan jejak di belakang. Matahari surgawi dulu tertawa dan berbalik ke arah Dubusi. Saudaraku, anak-anak muda sangat mengesankan saat ini. Setidaknya mereka jelas jauh lebih percaya diri daripada kita di hari itu. Aku setuju, Dubusi berkata dengan dingin. Wajah matahari surgawi dulu membeku. Dubusi sebenarnya setuju. Dia memiliki kepribadian yang sombong, tetapi dia bersedia membiarkan anak kecil ini memimpin operasi. Dubusi mengangguk ke arah Wo Yuhao dan berkata, karena kita harus berjalan kaki, waktu adalah hal yang paling penting. Kita akan berangkat besok pagi. Wo Yuhao mengangguk dan mengakui. Baiklah. Para Feng Hao dulu kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Sementara Adipati Emas Putih meminta agar Wo Yuhao dan Tang Wutong tetap tinggal karena ia ingin mengadakan makan malam penyambutan untuk mereka. Sepiring makanan yang tidak dianggap sebagai mewah diletakkan di tenda komandan. Adipati Emas Putih berseru, Yuhao, selamat datang kembali ke pegunungan Mingdo. Biarkan aku menggunakan teh sebagai pengganti anggur dan bersulang untukmu. Adipati Emas Putih mengangkat cangkir tehnya untuk mengekspresikan perasaannya kepada Wo Yuhao. Yuhao menyentuh cangkir teh Adipati Emas Putih dengan lembut dengan miliknya dan berkata dengan jelas, Anda terlalu sopan Adipati. Wo Yuhao akhirnya santai setelah berinteraksi dengan Adipati Emas Putih. Dia menatap pria itu yang jelas-jelas tampak jauh lebih lelah daripada sebelumnya. Dan dia menyadari tanpa daya bahwa kebenciannya sendiri pada pria ini tampaknya menjadi semakin pudar. Kamu sudah melakukan perjalanan jauh dan kamu pasti lapar. Kamu harus bergegas dan memiliki sesuatu untuk dimakan. Adipati Emas Putih tertawa ketika berbicara. Putri Ciu Ciu dan Dayu Heng menemani mereka untuk makan malam. Dai Luoli tampaknya tidak cukup layak untuk duduk di meja ini karena statusnya sebagai prajurit. Dayu Heng duduk di hadapan Wo Yuhao dan tatapan rumit muncul di matanya dari waktu ke waktu. Dia sudah menjadi dolo jiwa dengan 8 cincin dan dalam hal kultivasi, dia bahkan lebih luar biasa daripada Adipati Harimau Putih Daihao ketika mereka pada usia yang sama, namun keberuntungannya tidak tampak seperti apapun di hadapan Wo Yuhao. Wo Yuhao 7 tahun lebih muda dari dia, tapi dia sudah membangun reputasi yang gemilang di dunia para Master Roh. Itu khususnya terjadi pada Pagoda Roh yang telah berkembang pada tingkat puncak selama bertahun-tahun. Terakhir ini, Kekaisaran Ryu memiliki cabang Pagoda Roh mereka sendiri dan semua Mas Roh akan bangga bahwa mereka dapat memperoleh roh untuk diri mereka sendiri. Status organisasi di dunia para Master Roh secara alami naik sesuai dengan jajaran dan pengaruh mereka meningkat dan berkembang dengan kecepatan luar biasa, dan Wo Yuhao muda yang berada tepat di hadapannya dapat dianggap sebagai pendiri Pagoda Roh. Putri Ciu Ciu juga menatap Wo Yuhao saat warna-warna aneh berkedip di matanya yang indah. Wo Yuhao memberinya perasaan berbeda setiap kali mereka bertemu. Sebagai contoh, apa yang dirasakan tentang dia pada saat ini adalah kedalaman yang tak terukur. Ya, dia bahkan tidak bisa mengatakan peringkat kultivasi apa yang telah Wo Yuhao capai. Setelah penyambutannya Dayu Heng dan Putri Ciu Ciu pergi Adipati Emas Putih, Wo Yuhao dan Tang Wutong tetap berada di dalam tenda komandan. Ada yang ingin Anda katakan, Adipati? Wo Yuhao bertanya. Adipati Emas Putih mengangguk dengan lembut saat dia berbalik ke arah Wo Yuhao. Dia menurunkan suaranya dan berkata, Yuhao, operasi ini sangat berbahaya jika bukan karena fakta bahwa kemampuanmu terlalu penting. Aku tidak akan meminta Akademis Rex untuk membiarkanmu pergi. Kamu harus ingat bahwa tanggung jawabmu adalah membawa mereka dengan aman ke kota bercahaya. Tetapi menyembunyikan mereka sudah cukup. Kamu tidak perlu berpartisipasi ketika mereka mulai serangan. Dan begitu kamu mendeteksi ada sesuatu yang salah, kamu harus melarikan diri dan pergi. Jangan pedulikan
Yang lain, apakah kamu mengerti? Sebuah pikiran terlintas di benak Wo Yuhao dan dia bisa dengan jelas membaca di antara kalimat Adipati Rima Putih. Adipati, operasi ini telah memobilisasi mungkin para mas roh paling elit di 3 kekaisaran asli Penadoulo. Sejujurnya, aku kurang menyukai misi ini. Rencananya tidak cukup detail dan menyeluruh, dan musuh kita terlalu kuat. Peluang untuk sukses benar-benar tidak menguntungkan jika aku bertindak sesuai dengan kata-kata Anda dan tidak berpartisipasi dalam serangan itu. Apa yang akan terjadi pada mereka jika aku pergi sendiri? Jika mereka binasa di Kekaisaran Ryu, dampaknya bagi kita. Adipati terdiam. Indra Wo Yuhao sangat tajam dan dia terkejut menemukan bahwa rasa malu melintas di bagian bawah mata Daihao. Wo Yuhao, aku tidak bisa menjelaskan terlalu banyak kepadamu. Kamu harus ingat untuk bertindak sesuai dengan apa yang aku katakan dan memastikan keselamatanmu sendiri di atas segalanya. Ekspresi Wo Yuhao berangsur-angsur menjadi serius saat dia mendengar kata-kata Adipati. Meskipun dia tidak menjelaskan hal-hal secara detail, dia telah berbicara cukup jelas dan terbukti bahwa misi ini memiliki beberapa nuansa padanya. Jelas tidak sederhana yang terlihat di luar, tapi Adipati Rima Putih tidak mau menjelaskan apapun itu dan sesuatu jelas menahannya. Baiklah, aku mengerti. Wo Yuhao tidak menyelidiki lebih jauh meskipun dia tidak banyak berinteraksi dengan Adipati Rima Putih. Mereka berhubungan darah. Bahkan dia tidak berharap dirinya tidak sadar mempercayai ayahnya meskipun mereka tidak pernah diidentifikasi sebagai ayah dan anak. Adipati mengangguk dengan serius dan berkata, "Tolong bertindak sesuai dengan apa yang aku katakan. Ingat itu." Baiklah Adipati. Wo Yuhao dan Tang Wutang diatur untuk tinggal di tenda di puncak gunung dan masing-masing diberikan satu kamar, tapi tentu saja mereka memilih untuk tidur bersama. Tang Wutang menutup pintu saat dia menurunkan suaranya dan berkata, "Sepertinya ada banyak masalah dengan operasi ini. Adipati berusaha memperingatkanmu." Dia bisa melihat bahwa mata Wo Yuhao tampak sedikit aneh. Yang lain tidak tahu tentang hubungannya dengan Adipati Rima Putih, tapi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Menilai dari emosinya, permusuhannya terhadap Adipati Rima Putih tidak tampak sekuat sebelumnya. Ini fantastis dari perspektif Tang Wutong karena bagaimanapun juga mereka adalah ayah dan anak. Selain itu, dia tahu bahwa kebencian ini telah lama mengganggu Wo Yuhao. Wo Yuhao mengangguk dan berkata, "Dia pasti punya alasan untuk tidak bisa menjelaskan. Aku tidak berpikir akan ada masalah di bagian pertama dari misi ini, tetapi sulit untuk mengatakan seperti apa situasinya. Setelah memasuki kota bercahaya, pada akhirnya tugas kita adalah membawa para Feng Hao Dolo itu ke kota bercahaya, dan apa yang mereka lakukan tidak ada hubungannya dengan kita selama kita menyelesaikan tugas kita. Apa yang Adipati Rima Putih coba lakukan kepada aku adalah persis seperti itu, dan itulah sebabnya dia terus mengingatkanku lagi dan lagi." Tang Wutong memandang saat Wo Yuhao tampak seperti sedang berpikir. Dia bertanya dengan penuh tanya, "Dia tampaknya sangat peduli padamu." Wo Yuhao meliriknya, "Tanyakan saja apa yang ingin kamu tanyakan, Wutong. Kita tidak harus bertengkar tentang semak belukar dengan yang lain." Tang Wutong meninju bahunya dengan lembut dan berkata, "Kamu sangat menjengkelkan. Aku hanya khawatir tentang dirimu. Aku pikir permusuhanmu terhadapnya tidak tampak sekuat sebelumnya." Wo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, "Meskipun aku tidak mau mengakuinya, itu tampaknya terjadi. Pada hari-hari kamu pergi, aku kembali untuk melihat makam ibuku. Itu telah diperbaiki dan direnovasi, dan dia harusnya yang bertanggung jawab untuk itu. Setelah itu, ketika kami bertarung di Starlo, kami berinteraksi sedikit. Aku telah terpengaruh dan itu tidak bisa dihindari, tapi aku harus membalas ibuku." Tang Wutong mengangguk dengan diam dan berkata, "Mari kita bicarakan hal itu setelah yang lainnya. Tidak peduli apa target misi mereka, tujuan akhir mereka adalah sama, untuk melakukan pukulan sebesar mungkin kepada Kekaisaran Ryu sehingga invasi mereka dapat ditunda. Ayo kembali ke akademi setelah menyelesaikan tugas ini." Dia tidak melanjutkan pembicaraan. Sepertinya dia ingin menghindari pembicaraannya. Alasan untuk itu adalah karena dia mengerti bahwa mencoba mengubah kebencian di hati Wo Yuhao dalam semalam tidaklah mungkin. Pada akhirnya, dia sering diintimidasi ketika dia masih muda dan ibunya meninggal karena penyakitnya. Hal-hal itu terkait erat dengan kediaman Adipati Rima Putih, dan dia hanya bisa mengurangi kebencian di hatinya secara bertahap. Bahkan jika dia harus membalas dendam di masa depan, setidaknya
dia akan mengendalikan diri dalam apa yang akan dia lakukan. Woyo berkata, kamu benar. Tidak peduli apa target mereka selama operasi ini, tujuan akhir mereka akan tetap sama. Kita hanya harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Hanya ada satu orang yang ingin aku lindungi dan itu adalah kamu. Tang Wutong terkikik. Aku adalah Feng Hao Dolo, jadi kita akan melihat siapa yang harus lindungi siapa. Wo Yuhao tertawa dan berkata, kamu juga bisa melindungiku. Ayo lindungi aku cepat. Dia membuka tangannya ke Tang Wutong saat dia berbicara. Tang Wutong tertawa saat dia menghindar. Apakah kamu lupa betapa sakitnya? Wo Yuhao segera menarik wajahnya yang panjang. Sayangku, kamu harus meminta ayahmu untuk datang ketika kita kembali kali ini dan melepas segelmu. Kalau tidak, aku akan menjadi gila. Tang Wutong terkikik. Aku pikir ini cukup bagus. Bukankah selalu menyenangkan untuk memiliki sesuatu yang dinanti-nantikan? Wo Yuhao memasang wajah tertekan dan berkata, kamu cantik. Aku terlalu tertahan. Tang Wutong tersipu ketika dia berkata cepat dan berkultivasi. Yang kamu tahu lakukan adalah berbicara hal-hal yang sembrono. Di sisi lain, dua orang duduk saling berhadapan di sebuah tenda tidak jauh dari mereka. Itu adalah tubuh Dolo, Dubushi, dan matahari surgawi Dolo. Saudara dua, apakah kita benar-benar akan mendengarkan perintah anak kecil itu di sepanjang jalan? Matahari surgawi Dolo bertanya pada Dubushi dengan sedikit ketidaksenangan dalam suaranya. Dubushi mengangguk dan berkata, jangan meremehkan anak kecil itu. Matahari surgawi, dia sudah mengejutkanku lebih dari sekali. Dan dia memiliki jiwa bela diri tipe spiritual. Dia memiliki kemampuan yang sangat unik tentang penyembunyian. Operasi kita akan segera dimulai. Apakah kamu sedikit gugup? Kalau tidak, mengapa kamu begitu bingung? Matahari surgawi Dolo menghela nafas dan berkata, tidak mungkin aku tidak sedikit gugup melihat situasi Kekaisaran Tianhun. Aku benar-benar khawatir tentang Kekaisaran Doling. Kekuatan nasional Kekaisaran Doling lebih rendah dari Kekaisaran Tianhun. Setelah perang dimulai lagi, jika Kekaisaran Tianhun tidak dapat menahan musuh kita akan jatuh juga. Karena itu, operasi kita perlu terjadi. Namun, aku tidak mempercayai anak muda itu yang hanya sedikit lebih tua dari 20 tahun. Dia terlalu muda. Jika kita terpapar sebelum kita memasuki kota cahaya, maka kita tidak memiliki kesempatan sama sekali. Dubushi berkata dengan jelas, itu sebabnya aku mengatakan kamu sedang gugup. Apakah kamu tidak memperhatikan aura anak muda itu? Bisakah kamu tahu apa peringkat kultivasinya? Matahari surgawi Dolo sedang terkejut. Dia mungkin memiliki sekitar 7 cincin roh. Aku merasakan kekuatan jiwa mereka bergelombang sebelum ini dan mereka berdua di sekitar 7 cincin roh. Tubuh Dolo Dubushi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kamu akan menyadari setelah dicermati lebih dekat bahwa kekuatan sejati mereka sangat berbeda dengan apa yang muncul di permukaan. Kekuatan jiwa mereka dari Mas Roh 7 cincin adalah palsu. Kekuatan spiritual anak itu sangat kuat dan bahkan aku hampir saja tertipu. Namun, aku menyadari setelah pemeriksaan lebih dekat bahwa kekuatan spiritualnya dalam dan luas seperti lautan. Aku tidak bisa mengatakan apa kultivasinya yang sebenarnya, tapi itu pasti tidaklah 7 cincin. Matahari surgawi Dolo tidak benar-benar percaya padanya. Dia hanya sedikit lebih dari 20 tahun bahkan. Jika dia dari Akademi Shrek, 7 cincin roh sudah cukup untuk mengesankan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.